Nah, Bu Desi kan sering nih berhubungan begitu ya dengan pengusaha-pengusaha di industri ini begitu ya. Saat ini sebetulnya kondisi para pengusaha di industri dengan gonjang-ganjing yang ada tuh saat ini seperti apa sih Bu Desi? Apakah sebetulnya mereka mengharapkan sesuatu dari pemerintah kah atau ya sulit begitu atau bagaimana Bu Desi? Eee, Pertama memang permasalahan mereka memang sangat kesulitan dengan, pertama tadi demand yang menurun, yang kedua suku bunga. Di samping itu sebenarnya yang paling banyak dikeluhkan perusahaan itu adalah kenyamanan berinvestasi. Oke. Pertama tingginya UMK, itu yang sering dikeluhkan, kenyamanan investasi. Kita tidak bisa tutupi pada faktanya di lingkungan perusahaan itu banyak sekali LSM atau apa ormas yang kadang-kadang sering mengirimkan surat kepada perusahaan-perusahaan yang mungkin sedikit mengganggu perusahaan karena kadang kami juga suka mendapatkan laporan, Bu kami kok dikirimi surat seperti ini ya gitu kan. Dan, nah ini sebenarnya kalau kalau saya baca di jurnal-jurnal internasional, kalau di Vietnam, di mana ya di luar itu hal-hal seperti itu nggak ada. Hal-hal seperti itu nggak ada. Bahkan ada satu perusahaan yang pernah berbicara pada satu di forum, ini yang sebenarnya yang terjadi di Indonesia. Hal-hal yang mungkin orang bilang bahwa oh di negara lain upahnya lebih tinggi kok gitu kan. Tapi di negara lain kan nggak banyak ini dan itu. Mungkin kan ada perusahaan yang menyampaikan seperti itu waktu itu di forum karena waktu itu ada permasalahan juga yang diangkat akhirnya diketemukan oleh Kapolsek Balaraja pada saat itu dan salah satu perwakilan perusahaan menyatakan seperti itu dan pada faktanya memang seperti itu yang terjadi. Yang kita tuh tidak bisa juga denial bahwa nggak ada loh ini gitu, gangguan-gangguan seperti ini. Nah, saya rasa mungkin kalau memang UMK mungkin bisa harus dievaluasi kembali, lalu kemudian kenyamanan bisa jadi investasi-investasi apa ada insentif-insentif yang bisa diterima oleh perusahaan. Di samping itu ada regulasi yang mengatur terkait dengan ada loh kenyamanan keamanan dari investasi itu sendiri. Itu karena kita ini memang sudah luar biasa sih dari kanan kirinya dan itu ya nggak tepat kalau saya yang berbicara seperti itu. Mungkin perusahaan langsung mungkin bisa lebih bicara, tapi kalau saya kan hanya mendengarkan apa yang dikeluhkan oleh mereka. Tapi hingga saat ini adakah langkah begitu Bu sebagai upaya untuk membuat kondisi investasi atau iklim investasi ini lebih terjaga atau lebih aman begitu Bu? Ya, kalau kita kan sekarang kalau kita berbicara seperti itu kan apa yang bisa kami lakukan. Tapi tentu ketika apa yang bisa kami lakukan, kami kan terbatas dengan apa yang menjadi kewenangan kami yang diatur dalam regulasi peraturan perundang-undangan. Nah, kami tentu apa ya berusaha untuk membuat harmonis harmonis hubungan antara baik pekerja, serikat pekerja dengan perusahaan. Namun harmonis itu sendiri kan harus ada kewajiban hak kewajiban yang terpenuhi oleh kedua belah pihak. Nah, seperti halnya ketika kemarin ada demonstrasi dari satu perusahaan. Kami bagaimana menemukan suatu win-win solution agar bisa mengkondusifkan situasi. Karena bagaimanapun ketika perusahaan itu kemudian merasa tidak nyaman tutup, kan banyak sekali korban dari penutupan perusahaan tersebut. Misalnya perusahaan yang kemarin itu ada 300 pekerja, 300 berarti pekerja yang akhirnya ter-PHK dan begitupun keluarganya akhirnya menjadi terdampak lainnya. Nah, kondusif itu yang kami inginkan bahwa bagaimana kami melakukan pembinaan-pembinaan. Pembinaan kepada perusahaan-perusahaan, baik itu pembinaan secara sosialisasi maupun pembinaan secara langsung. Karena banyak juga perusahaan yang sekarang minta. Pembinaan seperti apa? Bagaimana kita meningkatkan ada suatu LKS bipartit di antar perusahaan. Di mana semua permasalahan-permasalahan yang terjadi di perusahaan dapat ternegosiasikan dengan baik antara pekerja dengan perusahaan. Sehingga mereka bisa saling memahami. Ketika saling memahami, maka pekerja mungkin akan mensupport yang lebih kepada perusahaan sehingga meningkatkan produksi itu sendiri, perusahaan bisa nyaman juga, ya kan, berusaha kemudian berinvestasi, lalu kemudian dia lebih merasa pasti untuk mungkin mengembangkan, kan mungkin dia sendiri mungkin perusahaan bisa jadi masih punya modal yang bisa dia pakai, tapi kan harus ada hitung-hitungan kan. Nah, ketika memang dia merasa nyaman, ada kepastian hukum di semua regulasi, saya rasa perusahaan-perusahaan ini pun mungkin akan bertahan karena pada dasarnya saya yakin bahwa setiap orang berusaha itu tidak ingin usahanya
bangkrut. Saya sangat yakin itu. Tapi mungkin faktor-faktor banyak hal yang harus mereka pertimbangkan, ya harus memutuskan untuk menutup usahanya. Dan pembinaan dulu di kita, Mbak, kita menghitung kinerja itu perangkat daerah itu dari berapa banyak kasus yang masuk, berapa banyak kita yang selesaikan. Nah, sekarang mindset kita balik. Bagaimana kita meningkatkan pembinaan sehingga zero kasus? Ya. Ya. Tapi kalau kita bangga dengan semua berapa banyak kasus yang kita selesaikan, berarti kita ini nggak berhasil. Yang selama ini kita lakukan pembinaan itu nggak berhasil. Nah, ini tinggal kita lakukan pembinaan secara edukatif, preventif, sesuai dengan kewenangan-kewenangan kita. Oke. Baik Bu Desi, terakhir ini kan tentunya dengan gonjang-ganjing begitu ya situasi untuk industri tekstil dan juga alas kaki saat ini tentunya berantai, ada efek rantainya begitu Bu terhadap lini usaha yang lain. Nah, ini bisa dijelaskan seperti apa efek berantai terhadap lini usaha yang lainnya begitu Bu Desi? Ya, mungkin saya bisa gambarkan secara sederhana efek rantainya ketika seseorang buruh. Buruh ini kemudian anggaplah buruh ini masih mengontrak. Lalu kemudian mengontrak dan di samping-sampingnya ini kan biasa banyak kontrak itu kan banyak makanan. Banyak usaha-usaha mikro lainnya yang akhirnya ketika penutupan perusahaan itu akan berdampak. Begitupun kantin-kantin, begitupun kalau Mbak setiap pagi lihat di Tuntek dulu, setiap pagi itu macet, Mbak. Dan setiap pagi itu berjejer orang jual makanan. Karena banyak sekali orang bergantung makan di sana. Antar jemput, angkot, lalu dan dampak buruknya lainnya juga kalau orang tuh lagi nyicil mobil, nyicil motor, mohon maaf, nyicil apapun, itu kan jadi gagal bayar ya kan. Akhirnya kan akan menjadi susah. Nah, dampak ini sebetulnya akan luar biasa karena akan menggerakkan ekonomi, akhirnya mematikan ekonomi juga. Ekonomi kecil, usaha mikro di bawah yang bergantung pada kehidupan dari karyawan-karyawan pabrik ini. Ini yang sebetulnya yang harusnya menjadi perhatian kita di mana memang usaha-usaha mikro ini sekarang sedang sangat-sangat butuh. Dan sekarang yang kalau di Kabupaten Tangerang ini sendiri, sebetulnya yang harus ditingkatkan ya memang usaha mikronya.